Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina wa rasulina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Ya ibadallah, usikum wa iyaya bittaqwallah, faqad fazal muttaqun. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah, pada kesempatan ini khatib akan berkhutbah dengan tema peran orang tua dalam membentuk suaratul sholihun yadulahu menuju kehidupan di dunia hasanah wa fil akhirati hasanah. Sudah sepantasnya setiap orang tua bercita-cita memiliki anak soleh dan solehah. Namun pada kenyataannya tidak jarang, bahkan banyak dari orang tua yang pada akhirnya keinginan itu hanya menjadi angan-angan belaka. Anak soleh dan solehah yang dicita-citakan, namun yang terjadi anak melawan, memusuhi, bahkan durhaka. Nauzubillah, nauzubillah. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah,
untuk membentuk waladun sholihin yad'ulahu. Setidaknya orang tua melakukan beberapa hal berikut ini. Yang pertama, mendidik anak dengan akidah dan akhlak yang benar. Di dalam surat Luqman dari ayat 13 hingga ayat 19 dijelaskan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala Luqman libnihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun 'adzim. Wa wassayna al-insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan 'ala wahnin wa fisaluhu fi 'amaini an ishkur li wa liwalidayka ilayya al-masir ila akhir ayat. Shadaqallahul adzim. Dari ayat di atas dijelaskan dalam aspek akidah, mestilah seorang anak itu bertauhid kepada Allah dengan benar. Bila nilai tauhid ini telah tertanam dengan baik, maka fondasi keimanan dari anak-anak kita akan kokoh. Yang selanjutnya dapat mentanamkan nilai-nilai akhlak yang baik, baik akhlak kepada Allah, akhlak kepada orang tua, akhlak kepada orang lain, akhlak terhadap lingkungan, berbuat baik, melaksanakan sholat, amar ma'ruf dan nahi munkar, bersikap dan berbicara yang baik, tidak sombong, juga tidak berbangga diri. Peran orang tua yang kedua, menjadi teladan bagi anak. Kenapa saat ini banyak anak usia sekolah sudah merokok? Karena memang apa yang dilihat di lingkungannya, ayahnya merokok, kakeknya merokok, pamannya merokok. Wajar saja jika anak-anak juga ikut merokok. Orang tua hanya menyuruh sholat ke masjid, namun belum mencontohkan untuk berangkat ke masjid. Memerintahkan tidak bermain HP, namun ayah dan ibunya tidak pernah lepas dari yang namanya handphone. Untuk membuat anak kita baik, maka orang tua wajib memberi contoh dalam setiap kebaikan itu. Peran orang tua yang ketiga adalah menciptakan lingkungan yang islami. Dalam sebuah hadis dikatakan, kullu mauludin yuladu 'ala fitrah, fa abawahu yuhawwidanihi aw yumajjisanihi aw yunasiranihi. Yang artinya, setiap bayi yang dilahirkan dalam keadaan fitrah, maka kedua orang tuanya lah yang menjadikannya Yahudi atau Majusi atau Nasrani. Dari konteks hadis di atas, lingkungan merupakan salah satu penentu dalam pembentukan karakter anak. Saat ini, peran orang tua banyak tergantikan dengan handphone, dengan TV, dengan makanan, dengan minuman, dengan hiburan, dan bahkan dengan berita bohong. Sehingga tidak heran jika anak memiliki karakter yang jauh dari yang kita harapkan. Maka dari itu, ciptakanlah lingkungan yang islami untuk terbentuknya karakter yang baik. Peran orang tua yang keempat adalah mendoakan anak. Dalam surat As-Saffat ayat 100, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi habli minas sholihin. Shadaqallahul adzim. Artinya, Ibrahim berdoa, ya Tuhanku, anugerahkanlah kepadaku keturunan yang termasuk orang-orang soleh. Jika Nabi saja meminta anak yang soleh, maka kita juga pantas untuk mencontohnya. Memohon kepada Allah tengah hingga malam untuk kebaikan anak-anak kita. Membisikkan kata-kata yang baik di dalam tidurnya,
untuk membangkitkan potensi-potensi kebaikan di dalam diri anak kita. Peran orang tua yang kelima adalah memberi makan dengan rezeki yang halal dan thayyibah. Ya ayyuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyibah. Hai manusia, makanlah makanan di bumi yang halal lagi baik. Makanan yang halal, baik zat dan cara memperolehnya, akan menjadi wasilah terbentuknya karakter soleh dan solehah untuk anak-anak kita. Peran orang tua yang keenam adalah memberikan pendidikan keahlian dan arah perjuangan. Kita terkadang menyalahkan sistem pendidikan yang diselenggarakan oleh negara, menyalahkan pemerintah, karena mungkin kita belum mampu melihat arah tujuan yang diinginkan secara makro. Yang kita lihat adalah perubahan semu tanpa memberikan efek yang lebih baik. Kita hanya dapat melihat perubahan kebijakan, perubahan kurikulum, sementara lulusan yang dihasilkan hanya pengangguran tanpa lowongan pekerjaan. Jika kita lihat dari sisi yang lain, kita sering dapati anak kiai menjadi kiai, anak polisi menjadi polisi, anak guru menjadi guru. Itu sebagai bukti orang tua bisa memberikan haluan perjuangan di dalam hidupnya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Secara garis besar manusia untuk beribadah kepada Allah. Dari haluan besar ibadah itu, orang tua bisa memberikan gambaran jelas tentang apa yang harus dimainkan oleh anaknya sebagai sarana pengabdian kepada Allah di muka bumi ini. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, kesimpulan dari khutbah kali ini adalah orang tua dapat berperan dalam membentuk waladun sholihun yad'u dengan memberikan bimbingan akidah dan akal, memberi teladan yang baik, menciptakan lingkungan yang islami, mendoakan anaknya, memberi makan yang halal lagi baik, dan memberikan pendidikan keahlian dan arah perjuangan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayatin wa dzikril hakim. Wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatan innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisa'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat.
حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وتزودوا فإن خير الزاد التقوى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والمؤمنين والأموات اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم انصر إخوانك المسلمين والمجاهدين في فلسطين اللهم ثبت إيمانهم وأنزل السكينة على قلوبهم ووحد صفوفهم اللهم اخرج الكفرة والمشركين اللهم ارفع عنا البلاء والوباء والزلازل والرمال وسوء الفتنة والجهاد ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا إندونيسيا خاصة وسائر بلدان المسلمين عامة يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون أقيموا الصلاة الله أكبر الله أكبر